Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Christine. Nah, seperti sebagaimana biasanya, tepat pada Sabtu ini pukul 6.39 di lapangan SMA Negeri 19 Medan, kelas 11-2 sedang mengadakan kreativitas nih yang berjudul Putri Mandalika. Penasaran gimana kelanjutannya? Ikuti kita terus ya. Tuan Putri akan memilihku, bukan kalian. Jangan bermimpi kau, hanya aku yang pantas menikah dengan Tuan Putri. Percuma kalian berdebat, Tuan Putri hanya mau dengan orang seperti itu. Berisik sekali kalian. Mana mau Tuan Putri menikahi pangeran-pangeran lemah seperti kalian. Hanya akulah yang pantas untuk Tuan Putri. Baiklah, daripada kita berdebat, lebih baik kita lihat dalam siapa yang akan mendapatkan hati Tuan Putri. Di sisi lain, Putri ada yang gayang sedang berbicara. Putri, saya dengar-dengar para pangeran yang ingin melamar Tuan Putri sangatlah tampan. Iya Putri, saya pun tak sabar melihatnya. Tapi Putri, ketampanan saja tidak menjamin semua kebutuhan Putri. Jadi Putri harus memilih yang paling kaya raya. Putri memiliki paras yang cantik dan baik hati. Pantas saja banyak yang mengejar Putri untuk dijadikan istri. Benar, pangeran mana yang tidak mau sama Putri? Apalagi jika Putri memiliki seorang anak, pasti raja dan ratu sangat senang. Dan istana juga semakin ramai. Kalau Tuan Putri tidak bisa memilih pangeran-pangeran itu, biar buat saya saja Putri pangerannya. Iya kan dayang-dayang? Tuan Putri, kami akan selalu mendukung keputusanmu, meskipun ini sulit bagi kami. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Tuan Putri. Jika ini adalah pilihanmu yang sejati, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Kami akan berdiri di samping Tuan Putri. Apapun pilihanmu, kami adalah keluarga dan keluarga selalu mendukung satu sama lain. Tuan Putri, terkadang keputusan sulit harus diambil. Kami tetap ada untukmu dalam segala keadaan. Semoga apa yang Tuan Putri lakukan membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk negeri Tanjung Bitung. Kami akan menjaga kenangan Tuan Putri dengan cermat. Tak ada yang akan melupakan pengorbananmu untuk kerajaan ini. Jika Putri benar-benar menikah, kami akan merindukan Putri. Tiba-tiba datanglah seorang pelayan yang menemui Putri. Aku adalah Pangeran Datu dari kerajaan Nipur. Aku datang ke sini ingin melamar Tuan Putri. Kerajaanku sangat luas dan memiliki militer yang kuat. Dan engkau harus menjadi permaisuri. Tidak bisa. Kau harus menjadi permaisuriku, Tuan Putri. Aku terlahir dari kerajaan terkaya. Namaku Mali. Ya, Mali Jawa. Aku terlahir dari kerajaan yang memiliki kekayaan tiada batasnya. Kau akan hidup enak denganku, Tuan Putri. Apa kalian dengan harta yang begitu? Ketampanan yang enak. Akulah pangeran panen dari kerajaan Jawa. Ketampananku sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketampananku. Putri akan sangat beruntung apabila mempunyai kakanda sepertiku. Percuma kalian berbangga diri. Kerajaan kalian tidak ada apa-apanya dengan kerajaanku. Akulah Sang Daha, pangeran terhormat dari kerajaan Kuta. Kerajaanku adalah kerajaan paling besar dan paling dihormati di seluruh negeri. Sekali ku tendang habis kalian. Jangan berani-berani kalian bersaing denganku atau kuhancurkan kerajaan kalian. Sudah, daripada kita berdebat, lebih baik kita adu rayuan saja untuk mendapatkan hati Tuan Putri. Pangeran Datu pun maju mendekati. Baik Tuan Putri, apa dalam Pangeran Datu? Saya duluan. Aham. Tuan Putri, tahu tidak saat apa yang paling Kakanda tunggu-tunggu? Adinda tidak tahu Kakanda, saat apa itu? Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Tidak bisa.
kau harus jadi milikku, Tuan Putri. Kakanda punya satu pertanyaan. Adinda tahu tidak, bila apa yang Kakanda inginkan saat ini? Bila kita tidak bertemu, Tidak seperti itu, Adinda. Bila yang Kakanda inginkan saat ini adalah Diam kau. Memang kau itu lebih pantas untuk berpisah dengan Mandalika. Karena aku sayang. Nanti. Memang tidak ada di antara kalian yang pantas untuk mendapatkan Tuan Putri. Hanyalah aku. Hanyalah diriku yang pantas untukmu, Tuan Putri. Karena Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? terima kasih para pangeran, tetapi berikan aku waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini saya sedang bersama anak kelas 11 2 nih. Say hi dong kelas 11 2. Oke, di sini saya Christine izin nanya-nanya nih, boleh nggak sih? Boleh. Saya akan bertanya dulu kepada wali kelasnya Pak Freddy. Oke. Ada nggak sih Pak kendala dalam berlatih untuk kreativitas ini? Sejauh ini hanya di masalah waktu saja saya kira. Atau anak-anak ada yang mengalami kendala nggak? Lancar-lancar aja. Hanya masalah waktu aja. Jadi mereka konsekuensinya harus pulang agak malam sehingga orang tuanya pada khawatir semua, itu aja. Yang lainnya everything is okay. Ya nggak Tibas? Bagaimana Bapak dan anak kelas 11 2 lainnya untuk memilih tema ini? Kenapa sih Bapak dan teman-teman lainnya bisa memilih tema ini? Sebenarnya jujur aja kalau untuk kelas 11-2, pengalaman saya berhadapan sama orang ini sebagai anak kelas saya nggak banyak pusing-pusing karena mereka cenderung punya kreativitas yang luar biasa tinggi. Sampai-sampai mereka bergerak mandiri, menemukan ide kreativitas sendiri. Saya sejauh ini hanya mendukung aja gitu. Terima kasih. Oke Pak, dalam latihan ya Pak, ada nggak sih Pak kendalanya seperti siswa yang malas gitu selama latihan? Terus gimana tanggapan Bapak atau sikap Bapak dalam menghadapinya? Oh, kalau yang itu lumrah aja itu. Di mana-mana kelas pasti akan ada 1, 2, 3 person yang agak punya, ya namanya juga anak muda. Tapi sejauh ini di kelas 11-2, everything's okay. Ya kan? Aman. Of course. Ya. Karena yang wawancara anak muda, jadi kita jawabnya juga kayak anak muda gitu kan. Oke Pak, selama latihan ini Bapak selalu mendampingi mereka nggak sih Pak? Atau mereka ini latihan mandiri? Jadi kalau untuk latihan, itu tadi proses kepercayaan saya kepada mereka, mereka mandiri. Pengalaman di kelas-kelas sebelumnya saya harus awasi. Tapi kalau mereka, saya pikir mereka nggak perlu diawasi. Malah terkadang mereka yang ngawasi saya. Saking mandirinya, memang cuman saya hanya memantau lewat komunikasi WA, memastikan kalau mereka sudah sampai di rumah atau belum. Kalau ada orang tua yang bertanya, saya hanya membatasi, cuman jam pulangnya jangan selalu terlalu malam gitu aja. Tapi kalau untuk latihan, mereka sudah mandiri, bahkan tidak secara langsung tidak begitu melibatkan saya, hanya berbunyi laporan-laporan saja perkembangannya seperti itu. Oke nih Pak, harapan Bapak nih untuk penampilan kreativitas untuk anak kelas 11-2 yang bakal nanti menjadi kelas 12-2 ke depannya apa sih Pak? Oke, harapan Bapak ya belajar dari pengalaman seperti tadi kita sudah saksikan ada di problem di sound,
Karena setelah saya lihat ternyata mungkin ada kelemahan di editingnya, soundnya jadi kurang editing. Mungkin ke depan jadi pelajaran. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak ini udah bisa belajar sendiri dan melihat kelemahan dan kekurangannya. Harapannya tentu mereka akan menampilkan performa yang lebih baik lagi di setiap saatnya. Saya pikir itu. Oke, sekarang saya mau nanya untuk anak kelas 11 2 nih. Ya, Siap Kak. nggak sih? Boleh nggak sih? Oke, sekarang kita bakal nanya-nanya nih sama anak kelas 11 2 sendiri. Gimana sih persiapan kalian dalam mempersiapkan drama ini gitu atau kreativitas ini? Saat kami mempersiapkan drama ini, tentu kami menyepakati dulu apa cerita yang akan kami ambil dan apa yang akan kami pakai. Jadi sebenarnya lumayan ada kendala dalam berpakaian karena ada sebagian orang yang tidak memiliki ini, ada yang memiliki itu. Tapi semuanya dapat diatasi karena komunikasi. Oke, ada nggak sih tantangan yang kalian lewati selama latihan? Pasti ada. Salah satunya yaitu saya sendiri, rumah saya jauh. Jadi saya tentu kurang bisa untuk pulang terlalu malam. Tetapi untuk latihan ini kami semua saling tidak egois, kami mengerti satu sama lain, jadi kami saling menunggu, kami semua saling latihan karena kami tahu semuanya pasti capek. Oke, jadi nih ya kreativitas kalian tadi kan sangat-sangat luar biasa, bahkan saya sendiri juga terpukau melihatnya gitu kan. Mulai dari hari apa sih kalian memulai latihan untuk kreativitas ini? Untuk latihan kami sebenarnya udah mulai dari hari Selasa, kami sudah voice over dari Selasa, tetapi untuk latihan di lapangannya kami udah mulai dari hari Rabu. Oke, dalam menentukan tema nih ya kan, pasti ada aja tuh ide-ide yang lain. Misal dari teman yang ini idenya ini, dari teman yang ini idenya ini. Gimana sih cara kalian untuk menyatukan ide itu? Itu dia komunikasi. Kami semua saling membicarakan apa yang akan kami sampaikan dan kami tuangkan dalam kreativitas ini. Jadi kami akan menampung semua ide-ide dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memakai semua ide-ide yang ada. Oke, jadi gimana sih tanggapan kalian mengenai kreativitas yang kalian tampilkan ini? Kalian puas nggak sih? Untuk puas sih sebenarnya puas, tetapi namanya juga manusia, kami akan terus berlatih lagi, belajar dari kesalahan. Pasti ada juga kesalahan yang telah kami perbuat, tapi kami akan menjadi lebih baik lagi dari kesalahan itu. Oke, menurut kalian nih ya, biar teman-teman di rumah pada tahu nih, pesan dari drama yang kalian pertunjukkan tadi apa sih? Pesannya itu Sebenarnya saya lanjutkan. Sebenarnya itu pesannya itu dari Putri Lombok itu dia disuruh orang tuanya untuk menikah agar memiliki keturunan. Namun si Putri berpikir merenungkan dulu. Udah habis itu datanglah pangeran untuk melamar. Namun dia galau, dia tidak ingin menikah, dia nggak menyetujui orang tuanya. Jadi terakhir dia bunuh diri dan itulah kisah Putri Lombok, dia mengeluarkan cacing. Oke. Jadi pesannya itu dalam peran kami ini mengambil keputusan yang bijak. Oke, makasih anak-anak kelas 11 2 terutama untuk Pak Freddy. Makasih untuk waktu dan kesempatannya. Sekali lagi saya sangat-sangat bangga kepada kalian. Saya Christine Pasaribu pamit undur diri teman-teman semuanya. Bye bye.